Hari-hari berlalu, dan Nia semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah Deran. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, dan setiap malam, ia menunggu kepulangan Deran dengan penuh harapan. Meskipun mereka hanya berbagi beberapa momen singkat, Nia merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Suatu sore, saat Nia sedang membersihkan taman, ia mendengar suara tawa yang ceria. Ia menoleh dan melihat Deran sedang bermain frisbee dengan anjing peliharaannya, Max. Deran tampak sangat bahagia, dan senyumnya yang lebar membuat hati Nia bergetar. Ia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum melihat pemandangan itu. "Hei, Nia. Ayo bergabung," teriak Deran sambil melambaikan tangan. "Max butuh teman bermain." Nia merasa ragu. Ia tidak ingin mengganggu waktu santai Deran, tetapi tawaran itu terlalu menggoda untuk ditolak. Dengan sedikit keberanian, ia mendekat. "Baiklah, Deran. Tapi saya tidak pandai bermain." "Tak masalah. Yang penting kita bersenang-senang," jawab Deran dengan semangat. Nia mengambil frisbee yang dilemparkan Deran dan melemparkannya kembali ke Max. Anjing itu berlari dengan cepat, mengambil frisbee, dan kembali dengan penuh semangat. Deran dan Nia tertawa bersama, dan Nia merasakan kebahagiaan yang tulus mengalir dalam dirinya. Setelah beberapa putaran bermain, mereka duduk di rumput, terengah-engah namun bahagia. Deran menatap Nia dengan senyum lebar. "Kamu tahu, Nia, aku sangat senang kamu ada di sini. Kamu membawa suasana baru ke dalam rumah ini." Nia merasa pipinya memanas. "Terima kasih, Deran. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." "Tapi kamu melakukannya dengan sangat baik," kata Deran. "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa bantuanmu." Nia merasa terharu mendengar pujian itu. Ia tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. "Saya hanya berusaha untuk membuat semuanya lebih baik." Deran mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke langit yang mulai gelap. "Kau tahu, aku sering merasa kesepian di rumah ini. Kadang-kadang, aku berharap ada seseorang yang bisa berbagi momen-momen seperti ini." Nia menatap Deran, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Saya mengerti, Deran. Kadang-kadang, kita semua butuh teman." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang nyaman. Nia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Ia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Setelah bermain, Nia kembali ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam. Ia merasa bersemangat dan ingin membuat sesuatu yang spesial untuk Deran. Ia memutuskan untuk memasak pasta dengan saus tomat segar dan salad sayuran. Saat ia bekerja di dapur, pikirannya terus melayang kembali ke momen-momen indah yang baru saja mereka alami. Ketika Deran pulang, aroma masakan Nia sudah memenuhi seluruh rumah. Ia masuk dengan senyum lebar, dan Nia merasa jantungnya berdebar melihatnya. "Wah, apa yang kamu masak hari ini?" tanya Deran, matanya berbinar. "Nasi pasta dengan saus tomat dan salad," jawab Nia dengan bangga. Deran mengangguk, tampak terkesan. "Kamu benar-benar luar biasa, Nia. Aku tidak sabar untuk mencobanya." Mereka duduk di meja makan, dan Nia menyajikan hidangan dengan penuh perhatian. Deran mulai menyantap makanannya, dan Nia memperhatikan setiap gerakan pria itu. Ia merasa senang melihat Deran menikmati masakannya. "Ini enak sekali, Nia. Kamu harus mengajarkanku cara memasaknya," kata Deran sambil tersenyum. Nia tertawa kecil. "Tentu, Deran. Saya akan senang mengajarkan Anda." Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Deran mulai bercerita tentang pekerjaannya, tantangan yang dihadapinya, dan impian-impian yang ingin dicapainya. Nia mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh semangat Deran. "Kadang-kadang, aku merasa terjebak dalam rutinitas," kata Deran. "Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Nia berpikir sejenak. "Mungkin kamu bisa mencoba hal-hal baru, Deran. Cobalah untuk keluar dari zona nyamanmu. Terkadang, pengalaman baru bisa membuka jalan menuju impianmu." Deran menatap Nia dengan serius. "Kau benar. Aku harus lebih berani mengambil risiko." "Terima kasih, Nia. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan." Nia merasa senang bisa memberikan saran yang berguna. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa cemas.
Ia tidak ingin Deran terlalu bergantung padanya. Ia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap profesional, meskipun perasaannya semakin dalam. Hari-hari berikutnya, Nia dan Deran semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di dalam rumah maupun di luar. Deran mulai mengajak Nia untuk berjalan-jalan di taman, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Nia merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Deran. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Deran tiba-tiba berhenti dan menatap Nia dengan serius. Nia, aku ingin berterima kasih padamu. Kehadiranmu di sini telah mengubah hidupku. Nia merasa terkejut. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Deran. Tapi kamu lebih dari sekadar pembantu bagiku, kata Deran. Kamu adalah teman, seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Nia merasa hatinya bergetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Deran semakin dalam, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Deran, saya. Nia mulai, tetapi suaranya terputus. Deran mendekat, menatap Nia dengan tatapan lembut. Nia, aku tahu kita berada dalam situasi yang sulit. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Nia merasa jantungnya berdebar kencang. Ia ingin merespons, tetapi ketakutan dan keraguan menghalanginya. Deran, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa melanggar batasan ini. Deran mengangguk, tetapi matanya tetap penuh harapan. Aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Nia merasa terharu. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak agar tidak melanggar batasan yang ada. Malam itu, Nia kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena Deran mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga merasa bingung dan takut. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah ia harus mengikuti kata hatinya atau tetap menjaga jarak? Nia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua momen berharga yang telah mereka lalui. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu dengan Deran. Namun, ia juga menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka bisa menjadi pedang bermata dua. Dengan pikiran yang penuh, Nia akhirnya terlelap, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan memberikan kejelasan tentang perasaannya dan hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara Nia dan Deran semakin terasa. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga jarak, perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa diabaikan. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan yang sulit untuk dipisahkan. Nia merasa bingung, terjebak antara perasaannya dan tanggung jawabnya sebagai pembantu. Suatu sore, saat Nia sedang menyiram tanaman di taman, Deran datang menghampirinya. Ia mengenakan kaos santai dan celana pendek, tampak lebih santai daripada biasanya. Nia, maukah kamu menemani aku berjalan-jalan? Tanyanya dengan senyum hangat. Nia merasa jantungnya berdebar. Tentu, Deran. Kemana kita akan pergi? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, jawab Deran sambil melangkah ke arah pintu keluar taman. Nia mengikuti Deran dengan rasa ingin tahu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Suasana tenang dan sejuk membuat Nia merasa nyaman. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegugupan yang semakin meningkat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut taman. Deran mengajak Nia duduk di meja luar yang dikelilingi bunga-bunga berwarna-warni. Tempat ini selalu membuatku merasa tenang, kata Deran sambil memesan 2 cangkir kopi. Nia mengangguk, menikmati pemandangan sekitar. Ini tempat yang indah, Deran. Saya suka suasananya. Setelah beberapa saat, kopi mereka tiba. Deran mengangkat cangkirnya. Untuk momen-momen indah dan persahabatan kita, katanya, menatap Nia dengan penuh harapan. Nia tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Ia tahu bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar kopi. Terima kasih, Deran. Saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Deran menatap Nia dengan serius. Nia, aku ingin berbicara tentang kita. Nia merasa jantungnya berdebar kencang. Tentang kita? Ya, jawab Deran. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku lagi. Setiap hari bersamamu membuatku merasa hidup.
Aku ingin kita lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Nia terdiam, kata-kata Deran menggema di dalam pikirannya. Ia ingin merespons, tetapi ketakutan dan keraguan menghalanginya. Deran, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa melanggar batasan ini. Deran mengangguk, tetapi matanya tetap penuh harapan. Aku mengerti, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama. Nia merasa terjebak antara perasaannya dan tanggung jawabnya. Ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada Deran, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan mereka bisa berisiko. Saya tidak tahu, Deran. Ini semua terlalu cepat. Deran menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin memaksamu, Nia. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bersedia mengambil risiko ini. Aku ingin kita mencoba. Nia merasa hatinya bergetar. Ia ingin menerima tawaran itu, tetapi ketakutan akan konsekuensi membuatnya ragu. Deran, kita harus memikirkan ini dengan matang. Kita tidak bisa terburu-buru. Deran mengangguk, tetapi Nia bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Aku mengerti. Mungkin kita bisa memberi waktu untuk memikirkan semuanya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke rumah. Nia merasa bingung dan cemas. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dipilih. Apakah ia harus mengikuti kata hatinya dan mengambil risiko, atau tetap menjaga jarak dan melindungi diri? Malam itu, Nia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia teringat momen-momen indah yang telah mereka lalui, tawa, dan kebahagiaan yang dirasakannya saat bersama Deran. Namun, ia juga teringat akan batasan yang ada dan risiko yang mungkin harus dihadapi. Keesokan harinya, Nia memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Ratih, kepala pelayan yang telah menjadi teman baiknya. Ia merasa perlu mendapatkan perspektif dari seseorang yang lebih berpengalaman. Ibu Ratih, bisakah kita berbicara sebentar? Tanya Nia saat mereka berdua sedang menyiapkan sarapan. Ibu Ratih menatap Nia dengan penuh perhatian. Tentu, Nia. Ada apa? Nia menghela napas, berusaha untuk menemukan kata-kata yang tepat. Saya merasa bingung tentang hubungan saya dengan Deran. Dia mengungkapkan perasaannya, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Ibu Ratih mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Nia, hubungan antara majikan dan pembantu memang rumit. Namun, jika ada perasaan yang tulus di antara kalian, mungkin itu layak untuk dipertimbangkan. Tapi, Ibu, saya takut akan konsekuensinya. Apa yang akan terjadi jika hubungan ini terungkap? Tanya Nia, merasa cemas. Setiap hubungan memiliki risikonya sendiri, jawab Ibu Ratih. Yang terpenting adalah kejujuran dan saling menghargai. Jika kalian benar-benar saling mencintai, kalian harus berani mengambil langkah itu. Nia merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Ratih. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi ia juga merasa bingung. Saya tidak ingin menyakiti diri saya atau Deran. Ibu Ratih tersenyum lembut. Cinta yang tulus tidak akan menyakiti. Jika kalian saling mendukung dan menghargai satu sama lain, kalian bisa menghadapi apapun bersama. Setelah berbicara dengan Ibu Ratih, Nia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Deran dan mengungkapkan perasaannya. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, saat Deran pulang, Nia sudah menunggu di ruang tamu. Ia merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Deran, bisakah kita berbicara? Tanyanya dengan suara lembut. Deran menatap Nia dengan serius. Tentu, Nia. Apa yang ingin kamu bicarakan? Nia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Aku telah memikirkan tentang apa yang kamu katakan di kafe. Aku merasa bingung, tetapi aku juga merasakan hal yang sama. Deran terlihat terkejut, tetapi senyumnya segera muncul. Jadi, kamu juga merasakannya? Ya, jawab Nia, merasa hatinya bergetar. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa melanggar batasan ini. Deran mengangguk, tetapi matanya tetap penuh harapan. Aku mengerti. Tapi aku ingin kita mencoba, Nia. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Nia merasa jantungnya berdebar kencang. Baiklah, Deran. Aku bersedia mencoba. Tapi kita harus saling menghormati dan menjaga batasan. Deran tersenyum lebar,
dan Nia merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Terima kasih, Nia. Aku berjanji akan menghargai keputusanmu. Malam itu, mereka berbagi momen-momen indah, saling bercerita dan tertawa. Nia merasa lega dan bahagia karena akhirnya ia bisa mengikuti kata hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Seiring berjalannya waktu, Nia dan Deran mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Mereka saling mendukung dalam impian dan harapan masing-masing, berbagi momen-momen kecil yang membuat hidup mereka lebih berarti. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, mereka berdua berkomitmen untuk saling menghargai dan menjaga hubungan mereka. Suatu pagi, saat Nia sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar suara pintu depan dibuka. Deran masuk dengan senyum lebar, tampak segar setelah berolahraga pagi. Selamat pagi, Nia. Apa yang kamu masak hari ini? Tanyanya sambil menghirup aroma masakan yang menggugah selera. Selamat pagi, Deran. Saya membuat omelet dan roti panggang, jawab Nia dengan senyum. Saya harap Anda suka. Deran duduk di meja makan, dan Nia menyajikan sarapan dengan penuh perhatian. Mereka berbincang-bincang tentang rencana hari itu, dan Nia merasa senang melihat Deran menikmati makanannya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedikit cemas. Ia tahu bahwa mereka harus berbicara tentang hubungan mereka secara lebih serius. Setelah sarapan, Nia memutuskan untuk mengajak Deran berbicara. Deran, bisakah kita berbicara sebentar? Tanyanya dengan nada serius. Deran menatap Nia dengan penuh perhatian. Tentu, Nia. Ada apa? Nia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku merasa kita perlu membicarakan hubungan kita. Kita sudah saling terbuka tentang perasaan, tetapi kita juga harus memikirkan konsekuensinya. Deran mengangguk, tanpa serius. Aku setuju. Kita harus memastikan bahwa kita tidak melanggar batasan yang ada. Nia merasa lega mendengar kata-kata Deran. Aku ingin kita tetap saling menghormati satu sama lain. Kita harus menjaga profesionalisme di tempat kerja. Benar, jawab Deran. Aku tidak ingin hubungan ini mengganggu pekerjaanmu atau membuatmu merasa tidak nyaman. Mereka berbicara lebih lanjut tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan antara hubungan pribadi dan profesional. Nia merasa semakin yakin bahwa mereka bisa melakukannya, asalkan mereka saling berkomitmen untuk menjaga batasan. Setelah percakapan itu, Nia merasa lebih tenang. Mereka berdua sepakat untuk tetap menjaga hubungan mereka dengan hati-hati, sambil terus saling mendukung dalam impian masing-masing. Deran berjanji untuk tidak mengganggu pekerjaan Nia dan menghargai ruang pribadinya. Hari-hari berlalu, dan Nia dan Deran semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan waktu di luar rumah, menjelajahi tempat-tempat baru, dan berbagi pengalaman yang membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Nia merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Deran, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa pria itu. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Deran tiba-tiba berhenti dan menatap Nia dengan serius. Nia, aku ingin mengajakmu ke sebuah acara malam ini. Ini adalah acara amal yang diadakan oleh teman-temanku, dan aku ingin kamu menemaniku. Nia merasa terkejut. Acara amal? Apakah Anda yakin? Saya tidak ingin mengganggu. Deran tersenyum. Kamu tidak akan mengganggu. Justru, aku ingin kamu ada di sampingku. Aku ingin menunjukkan betapa berartinya kamu bagiku. Nia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Deran. Baiklah, saya akan menemanimu. Malam itu, Nia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa cantik. Deran mengenakan setelan yang membuatnya terlihat sangat tampan. Saat mereka tiba di acara tersebut, Nia merasa gugup, tetapi Deran menggenggam tangannya dengan lembut, memberinya rasa percaya diri. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, dan suasana penuh keceriaan. Nia merasa terpesona melihat Deran berinteraksi dengan teman-temannya, tetapi ia juga merasa sedikit cemas. Ia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap rahasia, dan ia tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Setelah beberapa saat, Deran mengajak Nia untuk berdansa. Mereka melangkah ke lantai dansa, dan Nia merasa jantungnya berdebar saat Deran memeluknya. Musik lembut mengalun, dan mereka bergerak bersama, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Nia, aku sangat senang kamu ada di sini, bisik Deran di telinganya. Kamu membuat malam ini menjadi istimewa. Nia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus. Saya juga senang bisa berada di sini,
Deran. Saat mereka berdansa, Nia merasa seolah-olah semua keraguan dan ketakutan menghilang. Ia hanya ingin menikmati momen ini bersama Deran. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka harus tetap berhati-hati. Setelah acara selesai, mereka pulang dengan perasaan bahagia. Nia merasa beruntung bisa memiliki Deran di sisinya, dan ia tahu bahwa hubungan mereka semakin kuat. Namun, ia juga menyadari bahwa tantangan masih ada di depan. Keesokan harinya, Nia dan Deran duduk di taman, menikmati sinar matahari pagi. Nia merasa tenang dan bahagia, tetapi ia tahu bahwa mereka harus membicarakan masa depan mereka. Deran, kita perlu berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya dengan serius. Deran menatap Nia dengan penuh perhatian. Apa maksudmu? Kita sudah saling terbuka tentang perasaan kita, tetapi kita juga harus memikirkan ke depannya. Apa yang kita inginkan dari hubungan ini? Tanya Nia. Deran mengangguk, tampak serius. Aku ingin kita bisa bersama, Nia. Aku ingin membangun masa depan bersamamu. Nia merasa terharu mendengar kata-kata Deran. Tapi kita harus mempertimbangkan semua aspek. Kita tidak bisa melanggar batasan yang ada. Aku mengerti, jawab Deran. Tapi aku percaya bahwa kita bisa menemukan cara untuk membuat ini berhasil. Aku bersedia berjuang untuk kita. Nia merasa hatinya bergetar. Ia ingin menerima tawaran itu, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Baiklah, Deran. Mari kita coba untuk membangun masa depan bersama, tetapi kita harus tetap menjaga batasan. Deran tersenyum lebar, dan Nia merasa bahagia. Mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga hubungan mereka dengan hati-hati. Nia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Seiring berjalannya waktu, Nia dan Deran terus menjalin hubungan yang lebih dalam. Mereka saling mendukung dalam impian dan harapan masing-masing, berbagi momen-momen kecil yang membuat hidup mereka lebih berarti. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, mereka berdua berkomitmen untuk saling menghargai dan menjaga hubungan mereka. Nia merasa beruntung bisa memiliki Deran di sisinya. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan keberanian dan cinta di hati, Nia dan Deran melangkah maju, siap untuk menulis kisah baru dalam hidup mereka.